Tuhan Kristus, Bapak Ibu Saudari, ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Mari kita bersyukur dan Tuhan karena kita ada diberi peluang dan masa waktu untuk bersama beribadah tempat ini. Sekali lagi pergumulan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dialah alasannya kita bertemu di tempat ini, dan pasti Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita telah menyembah memuji Tuhan di dalam pujian penyembahan kita, karena Dia Allah yang disembah di sanjung tinggi. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Yesus yang adalah Raja Allah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Oke, Bapak Ibu Saudari, sempena hari yang kita set aside, hari Appreciation Day untuk hamba Tuhan, dan kita lakukan di dalam local church kita. Ada yang melakukan last Sunday, mereka telah mengadakan, tapi kita sengaja telah set aside pada masa ini. Dan puji Tuhan, kerana dimungkinkan kita hadir bersama pada pagi hari ini. Dan saya akan mengangkat satu topik lagi, masih dalam appreciation. Appreciation. Bagaimana kita katakan appreciation, menghargai, apa maksudnya. Tapi sebelum itu, terima kasih bagi semua yang telah menyiapkan semua hiasan yang unik dengan cara sendiri, dan atmosfer yang oleh kerana Tuhan hadir bersama kita, dan semua persiapan, semua persediaan yang kita telah luangkan untuk Tuhan, semuanya dalam 1 Korintus 15 ayat 58, semuanya kita akan mendapat upah daripada Tuhan. Karena semua yang kita lakukan untuk tujuan Tuhan, pasti kita juga akan menerima rewardnya, upahnya. Karena Tuhanlah yang kita layani sebenarnya. Di dalam semua yang kita lakukan untuk tujuan pelayanan Tuhan, kita juga yang akan menerima rewardnya. Karena kita tidak give God. Dan sempena hari penghargaan ini, saya ingin sambungkan khotbah pesta yang telah di-send dalam YouTube. Pernah dengar yang in advance, tapi ini adalah sebagiannya juga sambungannya. Dan sebagaimana yang kita selalu ketahui, hari guru kita rayakan, hari ibu, hari bapa, Father's Mother's Day, Children's Day kita juga rayakan. Karena kita appreciate mereka for who they are dan contribution mereka di dalam kehidupan, dalam hidup kita. Seperti Father's Mother's Day, karena kita menghargai, kita acknowledge bahwa mereka adalah parent kita, bahwa kita mau menghargai mereka, kita appreciate for who they are, siapa diri mereka. Dan itu juga guru yang mengajar, dan itulah objektifnya kita melakukan appreciation seperti hari guru. Nurse Day juga, saya katakan hari itu Farmers Day belum ada, tapi ada yang sudah buat. Kalau di kampung kita boleh gunakan, ada masa untuk Farmers Day. Hari petani, amen. Hari ibu, hari bapak sudah ada. Hari petani kita boleh juga rayakan. Tapi itu arrangement kalau kita di Ulu, boleh kita lakukan, karena itu adalah masanya kita beri set aside mengenangkan budi dan siapa mereka. Dan pada hari ini saya ingin sampaikan juga bahagian kedua. Sebagai hamba Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11, saya selalu ingat ini instruction dan ini adalah mandat daripada Tuhan, yaitu if anyone speak, jika seseorang yang berbicara, menyampaikan firman Tuhan, they should do so as one who speak the very word of God. Jika ada orang yang berbicara dalam ABB, Alkitab Berita Baik, siapa yang menyampaikan perkabaran harus menyampaikan perkabaran daripada Allah. Dalam exact translationnya yang sebenarnya dalam bahasa Inggris, if anyone speak, jika yang menyampaikan firman Tuhan, harus dia menyampaikan itu adalah firman Tuhan, tidak ditambah, tidak dikurang, tapi menerangkannya. The very oracles of God, the very word of God. Jadi untuk itu adalah guideline bagi kita yang menyampaikan firman Tuhan, lebih lagi hamba Tuhan. Jadi saya bawa ke dalam bahagian 2, appreciation, makna appreciation mengenai menghargai hamba Tuhan. Dan
Kita baca dalam teks kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dalam bahasa ABB, saudara-saudaraku, kami menggesa kamu supaya menghormati mereka yang bekerja di kalangan kamu, mereka yang memimpin dan menasihati kamu dalam kehidupan kamu sebagai orang Kristen. Perlakukanlah mereka dengan penuh hormat dan kasihilah mereka karena semua yang dilakukan oleh mereka. Karena semua yang dilakukan oleh mereka. Jadi dalam ayat ini, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13, kita appreciate, kita ada masa seperti ini menghargai di dalam pengertian respect. Kalau dalam bahasa Inggris respect ya, we ask you brothers to respect those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourself. Maksudnya to respect dalam sinonim dalam pengertian yang lain, respect adalah menghargai, appreciate. Jadi dalam ayat ini adalah dinasihatkan supaya kita appreciate orang yang membawa kita mengajar dalam kebenaran firman Tuhan. Karena pekerjaan mereka, because of their work. Mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Menegur juga, ya, itu adalah satu instruction dari firman Tuhan untuk menegur kita, memimpin kamu, menasihati, menegur kamu dalam Tuhan. Sebagai Bapak rohani dalam jemaat Tuhan, dalam satu local church, kita menegur, memimpin dan menasihati dalam kehidupan rohani. Di dalam keluarga, physical family kita, memang seorang parent itu juga mendidik, menegur, memimpin keluarganya. Dan dalam ayat ini, dalam konteks rohani, keluarga rohani kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor yang dalam satu local church, dalam firman Tuhan ini adalah firman Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk memimpin kamu, menasihati, menegur kamu dalam Tuhan. Dalam kehidupan rohani, kita harus melakukan tanggung jawab kita, memimpin dan menegur, menasihati. Dalam kehidupan rohanimu, mengikut ajaran Tuhan, kehidupan rohani. Jadi ini tugas sebagai hamba Tuhan, menjaga pelayanan Tuhan dalam satu local church. Ini yang mandat daripada Tuhan. Jadi kita melakukan. So kata firman Tuhan dalam ayat ini, kita appreciate mereka karena pekerjaan mereka. It is because not siapa diri mereka, tetapi office mereka, karena pekerjaan mereka. Kata orang dalam firman Tuhan, Rasul Paulus adalah kalau fisik dia rendah dia, tidak ada tinggi. Jadi kita tidak melihat secara lahiriah seseorang itu, tetapi kita melihat, menghormati dia karena fokus dia, siapa diri. Kalau bapak kita, kalau emak kita pendek ataupun tidak baik, tidak mau sekolah dengan orang lain, takkan kita respect mereka. Kalau Pak kita respect, tapi bapak kata kalau kecil badan dia, kita remeh, tidak. Itu salah karena fokus dia, karena dia adalah parent kita, bukan karena dia kecil badannya ataupun besar badannya. Kalau bapak kamu besar badan, kamu respect, tapi kalau bapak kamu yang kecil badan, mak kamu yang kamu tidak respect, tidak salah itu karena fokus dia, karena office mereka, karena peranan mereka di dalam hidupmu dalam Tuhan. Oke, itu juga dalam kehidupan rohani kita. So ini adalah tanggung jawab hamba Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan dalam firman Tuhan juga sebagai hamba Tuhan, saya akan kuat dalam Yohanes dan Rasul Paulus dan Petrus, yang sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai bapa, kita mau melihat anak kita diberkati, anak kita seorang yang mengasihi
yang hidupnya bagus. Dan sebagai hamba Tuhan juga kita mau melihat jemaat kita seperti dalam 3 Yohanes ini, tidak ada yang lebih menggembirakan aku daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup menurut ajaran Allah. Jadi dalam konteks keluarga rohani kita sebagai hamba Tuhan yang menyenangkan, yang membahagiakan juga hati kita apabila kita melihat jemaat Tuhan bertumbuh dan menjadi orang yang dewasa, yang seperti dalam 3 Yohanes ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amen. Kalau jemaat Tuhan terus memberontak, memang kita sebagai hamba Tuhan local church juga tidak senang hati. Tetapi dalam 3 Yohanes inilah yang kerinduan sebagai hamba Tuhan melihat jemaat Tuhan, yaitu saya ulangi dalam bahasa ABB, tidak ada yang lebih menggembirakan aku daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup menurut ajaran Allah. Artinya kita berhasil membimbing dan membawa jemaat Tuhan mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Karena hidup dalam kebenaran ada harapan. Jadi berhasil pelayanan kita, dan mereka jemaat Tuhan juga adalah hidup dalam kebenaran. Mereka hidup di dalam Tuhan, dalam keselamatan dari Tuhan. Jadi itulah tanggung jawab dan inilah expectation sebagai hamba Tuhan kepada jemaatnya, yaitu melihat jemaatnya bertumbuh, tidak stagnan terus, tidak mengerti firman Tuhan yang diajarkan bertahun-tahun. Yohanes 3 ayat 16 saja yang diingat, tidak, tapi telah meningkat dalam pengetahuan mereka tentang kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan rohani. So sebagai hamba Tuhan kita menegur, menasihati, memimpin. Jadi ini expectation hamba Tuhan, yaitu melihat jemaat Tuhan berjalan menurut ajaran Alkitab. I could have no greater joy than to hear that my children are following the truth. Dalam tafsiran lagi, I have no greater joy than this, that is to hear my children are walking in the truth. Oleh itu, penting bagi kamu untuk hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh berita baik tentang Kristus. Dengan demikian, sama ada aku dapat berjumpa dengan kamu atau tidak, aku akan mendapat berita bahwa kamu berdiri teguh dan berjuang dengan satu tujuan dan satu keinginan untuk iman yang berdasarkan berita baik itu. Jadi ini ekspektasi nama Tuhan. Jika dia melihat dia ada bersama jemaat Tuhan, ataupun jika dia tidak bersama karena jemaat Tuhan mungkin ke jauh bekerja dan sebagainya, tetapi dia mendengar mereka hidup dalam kebenaran. So ini yang menyenangkan. Kalau dia mendengar sebaliknya, mereka di luar sana telah jatuh dalam iman dan telah ikut agama lain dan sebagainya, memang tidak senang. Okay? Jadi ini expectation hamba Tuhan, yaitu dia melihat dan menyaksikan waktu dia bersama dengan mereka atau waktu dia tidak bersama dengan mereka, tapi dia dengar mereka memang steady dalam iman mereka. Jadi untuk itu sebagai tanggung jawab hamba Tuhan, Rasul Paulus memberi pernyataan ini karena sebagai hamba Tuhan di dalam satu local church yang dipercayakan oleh Tuhan, kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan jelas dan dengan benar dan tidak kompromi, meskipun terkadang tidak menyenangkan hati orang, tapi itu kebenaran yang menegur, yang menasihati, yang firman Tuhan lah yang memberi pertumbuhan, yang memberi iman yang teguh. Jadi sebagai hamba Tuhan tersampaikan the full gospel yang firman Tuhan katakan untuk kebaikan, untuk kehidupan jemaat Tuhan yang di mana Tuhan telah mempercayakan untuk menjaga dombanya. Jadi Rasul Paulus setelah melakukan semuanya, dia mengatakan ini kepada jemaat Tuhan karena dia akan pindah ke tempat lain, karena dia sebagai apostolik, missionary dan church planting, dan dia akan pindah ke sana sini. Jadi ini mandat dia, nasihat dia kepada gereja jemaat Tuhan yang akan ditinggalkan karena dia akan pindah ke tempat lain. So dalam ayat ini tanggung jawab peserta gereja, dan dalam contohnya kita lihat Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 20 ayat 26 sampai 28. Kisah Rasul 20 ayat 26 sampai 28. Sebab itu dia berkata kepada mereka dengan jelas, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Jadi dia katakan, sebab aku tidak lain memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saya ulangi dari ayat yang pertama, ayat 26. Sebab itu katanya, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi dia memberi teguran dan ajaran kepada elders yang hamba Tuhan yang akan dipercayakan kepada itu. Dia memberi ini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi dia menyatakan, dia bersaksi dan testify di depan jemaat Tuhan waktu itu sebelum dia ke tempat lain. Dia telah melakukan tanggung jawab dia. Dan jika masih ada yang, maksudnya di sini, jika masih ada yang sesat yang tidak diselamatkan, bukan salah dia. Yang binasa bukan salah dia, karena sebagai tanggung jawab sama Tuhan yang menyampaikan, menegurkan, menasihati, memimpin dan menyampaikan berita seluruh maksud Allah, memberitakan seluruh maksud Allah kepada mereka. Dalam EBB, coba contoh kita dalam Kisah Rasul 20 ini, oleh itu dengan sungguh-sungguh aku berkata kepada kamu pada hari ini, jika sesiapa antara kamu binasa kelak, hal itu bukan tanggung jawabku. Aku tidak pernah melalaikan tugas untuk menjelaskan. Aku tidak pernah melalaikan tugas untuk menjelaskan segala kehendak Allah kepada kamu. Hendaklah kamu menjaga, dan dia terus katakan kepada yang hamba Tuhan yang menjaga domba itu, dia katakan, hendaklah kamu menjaga diri serta menjaga jemaah yang sudah diserahkan kepada pemeliharaan kamu oleh Roh Allah. Jagalah jemaah Allah seperti gembala menjaga domba, karena Allah sudah menjadikan jemaah miliknya sendiri melalui kematian anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah tujuannya kita set aside certain masa seperti ini untuk menghargai hamba Tuhan. Itu saya mendorong mereka karena pekerjaan mereka, karena kita acknowledge bahwa mereka lah memimpin kita dalam Tuhan, mereka yang menasihati kita, menyampaikan firman Tuhan untuk kita dan menegur kita. Dan dalam firman Tuhan, apa yang kita taburkan kita akan menerima, karena Tuhanlah yang kita melayani sebenarnya. Cuma peranan kita berbeda. Hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, semuanya kita akan menerima daripada Tuhan upah kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saya ulangi kisah satu perempuan itu, wanita. Bila saya merenungkan, alangkah sangat diberkati wanita ini. Dia start dalam hidupnya seorang wanita yang dikatakan wanita kurang baik, tidak sopan dalam masyarakat. Tapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada suatu hari dalam kisah firman Tuhan. Dia membawa satu botol besar wangi yang mahal, 1 tahun gaji orang yang general labor. Botol wangi itu dituangkan kepada Tuhan Yesus, mengurapi dia. Jadi Tuhan Yesus komplimen bahwa Tuhan Yesus katakan dia telah melakukan sesuatu yang baik terhadapku. Yang lain katakan ini is a waste. Ini adalah sesuatu yang boros saja. Kenapa botol wangi mahal ini dijual dan duitnya bagi kepada orang miskin? Tapi Tuhan Yesus katakan, orang miskin dia bilang, kamu dapat tolong mereka, tapi aku tidak akan bersama kamu seperti ini. Jadi perempuan ini menggunakan waktu kesempatan yang ada dalam hidupnya melakukan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Satu botol wangi yang mahal, follow me God, ataupun apa brand itu, tapi mahal harganya. 1 tahun gaji orang average. Kalau gaji 50 ataupun 31 hari itu tadi. Waktu itu mahal gaji mahal wangi itu, kata firman Tuhan. Wangi yang mahal. Itu yang ada pada dia. Perempuan ini mencintai wangi. Dia adalah perfume lovers. Jadi ini yang dia simpan sampai masa tepat itu dalam hidupnya dia gunakan, menuangkannya. Orang lain melihat itu adalah memboros, tapi Tuhan Yesus katakan itu adalah perbuatan yang baik terhadap dia. Kesempatan yang digunakan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, pada suatu hari sebelum Tuhan Yesus dimuliakan, setelah dia bangkit daripada kematian, dialah yang perempuan itu yang sama itu, yang first encounter dengan Tuhan waktu Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Mary Magdalene.
Dia start daripada seorang yang tidak baik reputationnya, tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, destininya dirubah oleh Tuhan. Dia menjadi seorang yang dihormati. Dalam firman Tuhan ditulis namanya, perbuatannya. The first day Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, Petrus mereka, Yohanes mereka belum jumpa Tuhan Yesus, tapi perempuan ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada dia. Sebelum Tuhan Yesus pergi surga, present persembahan dia, dirinya, dia bilang, dia nampakkan dirinya kepada perempuan ini. Dan inilah encounter yang pertama Tuhan dengan manusia, melalui dia perjumpaan dengan perempuan ini. Berarti Tuhan memberi penghormatan dia, appreciate apa yang dilakukan, sehingga dialah yang privilege, sangat honor jumpa Tuhan setelah bangkit daripada kematian. Alangkah itu satu privilege dari kita. Tuhan katakan dia favorite kita. So Bapak Ibu Saudara, itulah juga kita mau menghormati hamba Tuhan. Saya ulangi dalam khotbah yang telah dalam YouTube itu, kepada manusia kita menghormati mereka, tapi tidak menyembah mereka. Tapi kepada Tuhan kita menghormati dan menyembah Tuhan. We don't worship God, we don't worship man. To God we give thanks, to God we worship God. Tapi kepada manusia kita appreciate, tapi kita tidak menyembah mereka, karena Allah sajalah yang kita sembah. Oke, so itu alasannya kita melakukan juga masa menghargai hamba Tuhan untuk kebaikan kita sebenarnya. Kadang-kadang hamba Tuhan itu terasa sangat dalam situasi yang kalau manusia terlalu esteem kamu, hati-hati juga. Oke, kalau orang selalu menyanjung tinggi kamu, wah, mereka expressor kamu sangat inilah dia, bahaya juga. Kadang kamu yang disiksa karena itu membahayakan juga. So much compliment, tapi baiknya kita menghargai untuk kebaikan. Sebenarnya nikmat Tuhan yang menghargai hamba Tuhan itu, karena dia tahu Tuhan yang di dalam semuanya. So tidak salah kita melakukan appreciate seorang hamba Tuhan for who they are, karena pekerjaan mereka, apalagi dia yang memimpin kita, meneguh kita dalam Tuhan. Tapi kita tidak sampai kepadamu menyembah dia, tidak. Okay? We don't worship man, we worship God. Jadi semua yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lah yang menerima upahnya. Jadi kalau kita appreciate seorang itu karena itu kehendak Tuhan, kita lah yang menerima kebaikannya. Because we obey apa yang kehendak Tuhan. Sebenarnya itu kita melakukan itu untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan pada hari ini juga yang kamu lakukan terhadap hamba Tuhan, karena dia adalah hamba Tuhan, karena dalam firman Tuhan ada backing dan menasihati kita, memberikan caranya, kita lakukan yang benar, kita yang menerima upahnya. If we neglect, kita juga yang tidak menerima apa-apa juga. Okay? Karena Tuhanlah yang sebenarnya kita layani dalam hidup kita. Jadi sebelum kita berdoa, saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan untuk kamu sekalian, Bapak Ibu Saudari, ya Pak Tuhan di Pelangi, karena kita telah bersama dalam perjuangan dalam pelayanan, di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Amen. Dalam 2 tahun ini, dan kita akan terus sampai Maranatha. Kita memiliki potensial untuk mendorong satu sama yang lain. Meskipun perannya kita berbeda, tapi kita diperlukan dalam kehidupan satu sama yang lain. Dan melalui kehadiran kita pada hari ini juga, saya bersyukur Tuhan. Doa kami adalah supaya kamu menerima limpah berkat dari Tuhan, karena Tuhanlah yang kita layani. Saya ulangi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Firman Tuhan juga mengatakan,
apa yang kita lakukan terhadap Tuhan sebenarnya kita yang menerima rewardnya. Seperti perempuan wanita dalam kisah yang telah sharing itu, dan dalam Lukas 6 ayat 38, apa yang kamu berikan kepada orang lain, Allah juga akan memberikannya kepada kamu. Allah akan mencurahi kamu pemberian yang berlimpah-limpah. Sukatan yang kamu gunakan untuk orang lain akan digunakan oleh Allah untuk kamu. Maksudnya dalam pengertian yang lain, sesuatu yang kita lakukan untuk tujuan Tuhan sebenarnya kita yang menerima reward. Karena Tuhan lah yang kita layani sebenarnya di dalam instruction firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan terhadap hamba Tuhan, mendorong mereka, sebenarnya itu kita lah yang juga menerima reward dari Tuhan. Karena kita sepenuhnya melakukannya terhadap Tuhan. Amen. Karena we cannot outgive God. Tuhan lah yang kita layani sebenarnya. Karena kita sejati yang berbeda. So terima kasih bagi jemaat Tuhan DBDU yang luangkan masa pada hari ini untuk datang ibadah dalam fungsi tinggal seperti Tuhan, karena hampir penuhlah gereja kita pada hari ini, tapi masih ada kosong karena sampai bulan Desember kata mereka kita tetap beginilah, berjarak begini. Tapi boleh berjabat tangan memang boleh, asalkan kamu sudah mandi dari rumah. Oke. Maksudnya kita datang sini kita sama-sama menyembah Tuhan dan mendorong satu sama yang lain. Tapi dalam keadaan kita dalam tahun ini, inilah kita beribadah. Tapi semuanya pelayanan yang sepertinya yang telah dapat dilakukan, yang biasa dan dilakukan dalam gereja sudah mulai kita lakukan. Sepertinya prayer meeting malam hari 3 kita dapat ada fellowship, ada prayer meeting. Saya grup boleh mulai. Saya tanya daerah kemarin boleh pelayanan ini. Cuma Sunday school belum. Jadi kita pun ikut karena mereka katakan belumlah Sunday school. Yang boleh mesyuarat, ibu, kebaktian, youth boleh mulai, kebaktian saya grup boleh mulai. Tapi masih ada SOP. Kita jaga keamanan saja. Bukan kita takut COVID, tapi banyak yang takut kena 1.000. Jadi kita ikut undang-undang juga, tapi dibenarkan fellowship saya grup boleh diadakan. Akan diberi surat resmi lah, karena kami minta supaya pusat dan daerah beri surat resmi supaya ini boleh diadakan. Tapi peserta sudah tanya kemarin dan dibenarkan. So kita ada yang biasa nanti, tapi cuma janganlah jarak dan gunakan face mask juga. Tapi jangan terus kalau tidak senang bernafas kepala, tapi digunakan. So pada hari ini mewakili keluarga kami bisa naikkan syukur Tuhan, terima kasih kepada jemaat Tuhan. Saya percaya karena kamu usaha dan itulah kamu ada pada hari ini. Tidak usaha pergi ke mall. Biasanya kalau ada sale, tapi kamu sengaja mau datang, pastikan kamu hadir dalam acara kebaktian kita Appreciation Day. So Tuhan Yesus memberkati dengan lipat pengetahuan yang kita layani sebenarnya. Dan kehadiran kita, support kita dalam kehadiran Tuhan lihat semuanya itu. Meskipun manusia tidak lihat, Tuhan lihat. Beri kemuliaan bagi Tuhan, terimanya. Dan sebelum saya memberi waktu kepada atensi kita dan penting mari kita tunduk kepala sebab dalam mengamaikan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu, karena firman-Mu benar, firman-Mu bertapa di surga, establish di surga. Kami naikkan syukur kami karena kami datang mempelajari firman-Mu dan mengenal kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan individu yang telah bersama dalam hadirat-Mu pada pagi hari Tuhan, dalam usaha, tugas pekerjaan mereka yang bekerja dengan perintah dan company, Tuhan berkati dengan penjagaan promosi daripada Tuhan, yang berusaha sendiri bisnis Tuhan kembangkan juga favor daripada Tuhan. Apapun yang mereka usahakan Tuhan, kami melihat Engkau lah subel semuanya. Engkau terus sertai kami Tuhan dalam acara seterusnya, ibadah kami tempat ini kami akui hadirat-Mu beserta kami. Kemuliaan kebesaran hanyalah bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang mengasihi kami. Amin.